Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Sulistiani, sebagai moderator sekaligus pemateri kedua, dan rekan saya Yandi Abdul Aziz sebagai pemateri pertama. Di sini kami akan memaparkan perihal kebijakan-kebijakan terkait guru. Langsung saja untuk mempersingkat waktu kepada pemateri pertama, dipersilahkan. Landasan kebijakan terkait guru terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, serta Permendiknas Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2007 tentang sertifikat guru dalam jabatan. Dengan kehadiran undang-undang tersebut menambah wacana baru akan dimantapkannya hak-hak dan kewajiban bagi guru dan dosen. Di antaranya hak yang paling ditunggu selama ini adalah upaya perbaikan kesejahteraan bagi guru dan dosen. Salah satu upaya yang sementara dilaksanakan ini dalam rangka implementasi undang-undang guru dan dosen adalah pelaksanaan sertifikat guru dalam jabatan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2007. Secara etimologi, kebijakan merupakan terjemahan dari kata polis dalam bahasa Latin politia yang berarti negara, polis disebut dalam bahasa Yunani yang berarti kota, dan kata pur dalam bahasa Sanskrit berarti kota, serta police dalam bahasa Inggris berarti administrasi pemerintahan. Berdasarkan kata ini menghasilkan 3 jenis pengertian yang sekarang ini dikenal dengan politik, politik berarti seni dan ilmu pemerintahan. Sedangkan politik berarti hal-hal mengenai kebijakan pemerintahan. Sedangkan politik berarti hal yang berkenaan dengan pemerintahan. Adapun kebijakan pendidikan terjemahan dari educational policy. Dapat kita lihat ada beberapa pendapat di dalam PPT, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah hasil keputusan manajemen puncak yang dibuat dengan hati-hati, yang intinya seperangkat tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip serta peraturan-peraturan yang membimbing suatu organisasi. Dengan demikian kebijakan mencakup keseluruhan petunjuk organisasi. Hakikat guru dan dosen dapat kita lihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kedudukan, fungsi, dan tujuan. Tujuan guru dan dosen sama, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Sedangkan fungsi dan kedudukannya berbeda, yaitu fungsi dan kedudukan guru yaitu sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Sedangkan fungsinya yaitu meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran, meningkatkan mutu pendidikan nasional. Dan dosen yaitu kedudukan sebagai tenaga profesional jenjang pendidikan tinggi yang dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Sedangkan fungsinya meningkatkan martabat dan peran dosen sebagai agen
pembelajaran, pengembangan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdi kepada masyarakat berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Profesional dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 yaitu pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Prinsip profesional guru dan dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip. Contohnya, memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme, memiliki komitmen, kualifikasi akademik, kompetensi, tanggung jawab, memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja, memiliki jaminan perlindungan hukum, memiliki organisasi profesi yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru. Pemberdayaan profesi diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa, dan kode etik profesi. Oke, dilanjutkan kepada pembahasan selanjutnya, yakni mengenai guru wajib memiliki. Yang pertama ada kualifikasi akademik, yang kedua ada kompetensi, yang ketiga ada sertifikasi pendidik, yang keempat ada sehat jasmani dan rohani, yang kelima ada sikap atau kemampuan gitu untuk mewujudkan pendidikan nasional. Baik, langsung saja. Yang pertama itu ada kualifikasi akademik. Apa sih itu kualifikasi akademik gitu? Menurut yang saya cari dari KBBI gitu, bahwasanya kualifikasi itu merupakan pendidikan khusus gitu, untuk memperoleh suatu keahlian yang diperlukan untuk mencapai suatu jabatan gitu. Sedangkan akademik sendiri berarti akademis gitu. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya kualifikasi akademis ini merupakan keahlian khusus dalam bidang dalam bidang pendidikan, baik itu pengajar pelajaran ataupun administrasi pendidikan dan lain sebagainya yang diperoleh dari proses pendidikan. Jadi gampangnya gitu, kualifikasi pendidik ini merupakan tingkat pendidikan yang harus ditempuh oleh seorang pendidik gitu, yang akan dibuktikan dengan sertifikat atau ijazah keahlian yang relevan gitu, yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku gitu. Itu kualifikasi akademik. Yang kedua ada kompetensi. Kompetensi sendiri di sini merupakan kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan suatu pekerjaan yang dilandasi atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. Sikap kerja. Nah, bagaimana bisa jika kita seorang pendidik, kita tidak memiliki kompetensi gitu, kita tidak memiliki pengetahuan gitu. Bagaimana maksudnya kita bisa cari rasionalisasinya gitu, gimana gitu caranya pendidik tidak memiliki kompetensi gitu. Jadi kita sebagai pendidik tentunya harus memiliki pengetahuan gitu. Jika kita menyampaikan tidak berdasar dengan pengetahuan, mungkin pembahasan itu akan rancu gitu. Jadi kita harus memiliki pengetahuan. Lalu yang ketiga di sini ada sertifikat pendidik ya. Sertifikat pendidik ini sama halnya dengan sertifikat guru gitu. Nah, yang mana sertifikat pendidik ini diberikan kepada guru atau kepada pendidik gitu, yang sudah memenuhi standar profesional atau sudah memenuhi atau sudah layak gitu menjadi seorang guru dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah, seperti itu. Terus yang selanjutnya yang keempat yaitu sehat jasmani dan rohani.
mengapa ini menjadi hal yang wajib gitu untuk guru miliki gitu. Karena sehat jasmani dan ruhani itu merupakan syarat yang penting gitu dalam setiap bidang pekerjaan ya, karena tidak mungkin gitu, orang tidak mungkin akan bisa melaksanakan tugasnya kalau kita sedang dalam keadaan tidak fit gitu, atau kurang sehat gitu. Dalam bidang pekerjaan apapun pasti ketika dilakukan dalam keadaan sakit gitu, maka tidak akan optimal, tidak akan dapat tersampaikan dengan baik, apalagi kita sebagai pendidik yang akan menyampaikan suatu materi gitu, tentunya dengan konsentrasi yang baik gitu. Kalau tubuh saja tidak fit, bagaimana kita akan berpikir dengan jernih gitu. Maka dari itu ketika memang kita sedang kurang enak badan atau tidak sehat, ya sebaiknya gitu atau alangkah baiknya kita beristirahat sejenak gitu. Nah yang terakhir itu ada memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Tentu gitu kita harus memiliki gitu, kemampuan untuk dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang nasional dengan cara kita bisa membuka kelas-kelas relawan gitu, maksudnya kita dengan sukarela membuka kelas tanpa digaji ya, maksudnya ini di luar naungan Kementerian Pendidikan gitu, misalnya bukan di sekolah gitu, lebih ke kita buka kelas-kelas di jalan gitu, atau mungkin membuka kelas-kelas untuk yang masih buta huruf tentunya gitu. Jadi apa ya, sehingga pendidikan itu akan bisa dirasakan oleh semua anak-anak gitu. Itu juga bisa untuk melakukan atau bisa untuk mewujudkan gitu, salah satunya untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Oke, dilanjutkan ke slide berikutnya, yaitu mengenai kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi. Mungkin ini lebih syarat yang ditekankan untuk guru gitu ya, harus memiliki kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi gitu. Yang pertama ada kualifikasi akademik. Pengertiannya sudah saya jelaskan di slide sebelumnya, yaitu kualifikasi akademik ini merupakan suatu tingkat pendidikan yang harus ditempuh oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah atau sertifikat keahlian yang relevan gitu dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Di sini ditunjukkan bahwasannya kualifikasi akademik itu diperoleh melalui pendidikan tinggi program S1 atau D4. Yang kedua ada memiliki kompetensi atau kemampuan gitu. Nah, di sini ada 3 ya. Ada 3 secara pedagogik, lalu ada secara profesional dan secara sosialnya gitu. Dapat teman-teman baca di PPT yang tertera gitu, bahwasanya di sini pedagogik itu merupakan kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik gitu, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangannya gitu, untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki peserta didik gitu. Jadi kita sebagai seorang pendidik mampu gitu mengelola bagaimana cara untuk bisa menyampaikan pembahasan atau materi kepada peserta didik dengan baik gitu. Maka kita harus mengelola bagaimana pembelajarannya, bagaimana pelaksanaan pembelajarannya, dan evaluasi hasil belajarnya gitu. Yang kedua ada kepribadian. Nah, kemampuan kepribadian ini yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa itu dan lain sebagainya. Tentunya berakhlak mulia juga gitu. Itu yang harus dimiliki oleh guru. Yang ketiga ada profesional, yaitu kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas gitu dan mendalam. Nah,
ketika kita memiliki pengetahuan luas dan mendalam, itu kita akan bisa gitu membimbing peserta didik gitu untuk memenuhi standar kompetensi yang sudah ada gitu. Lalu yang keempat ada sosial, kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga pendidikan, orang tua atau wali peserta didik gitu, dan masyarakat sekitar. Tentunya ya kita sebagai guru akan berkomunikasi langsung gitu dengan orang-orang sekitar, bukan hanya guru gitu, semuanya gitu harus memiliki kemampuan sosial gitu yang baik gitu, cara berkomunikasi dengan baik gitu. Apalagi seorang guru, tutur kata yang harus disampaikan itu harus secara baik-baik gitu, tidak boleh tidak boleh yang sekiranya menyimpang gitu ya. Sudah ditekankan di atas bahwasanya guru juga harus mempunyai akhlak yang mulia, itu agar ketika kita berkomunikasi baik dengan sesama pengajar, dengan peserta didik, ataupun dengan orang tua, wali siswa, itu akan tercermin gitu bahwasanya tutur kata seorang guru itu harus baik gitu. Yang terakhir ada memiliki sertifikat pendidik gitu. Jadi sertifikat pendidik ini dapat dibaca oleh teman-teman ya di PPT yang sudah tertera gitu. Maksudnya sertifikat pendidik ini diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi yang ditunjuk oleh pemerintah gitu. Dan pemerintah Pemda wajib menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidik yang diselenggarakan oleh pemerintah, Pemda, dan masyarakat. Oke, dilanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu ada prinsip-prinsip umum peningkatan kompetensi dan karir. Yang pertama di sini dapat teman-teman lihat, yaitu yang pertama ada demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajmukan bangsa. Yang kedua ada satu kesatuan yang sistematik dengan sistem terbuka dan multimakna. Yang ketiga ada suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan guru yang berlangsung sepanjang hayat. Yang keempat ada memberi keteladanan, membangun kemauan dan mengembangkan kreativitas guru dalam pembelajaran. Yang kelima ada memberdayakan semua komponen komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Oke, dilanjut ke kerangka pengembangan karir guru. Di situ tertera bahwasanya tahap pengembangan karir guru. Yang pertama ada guru utama. Ini berfokus pada pengembangan program profesi. Yang kedua ada guru madya, fokusnya pada pengembangan sekolah. Yang ketiga ada guru muda, fokus pada peningkatan prestasi peserta didik dan pengelolaan sekolah. Yang keempat ada guru pertama, fokus pada peningkatan kompetensi guru. Yang terakhir itu program induksi. Jadi dari kelima tahap itu merupakan guru S1 atau D4 ya yang bersertifikat. Dilanjut ke pengertian PKB. Bahwasanya PKB ini merupakan kepanjangan dari pengembangan kompetensi berkelanjutan. Di situ tertera bahwasanya PKB itu merupakan pembaruan secara sadar akan pengetahuan dan peningkatan kompetensi guru sepanjang kehidupan kerjanya. PKB dilakukan terus-menerus. PKB dilaksanakan dalam
dalam upaya mewujudkan guru yang profesional, bermartabat dan sejahtera, sehingga guru dapat berprestasi aktif untuk membentuk insan Indonesia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki jiwa estetis, berbudi luhur, berbudi pekerti luhur, dan berkepribadian. Jadi PKB ini sendiri merupakan pengembangan kompetensi yang dilakukan guru sesuai kebutuhan, bertahap dan berkelanjutan gitu, sehingga dapat meningkatkan profesionalitasnya. Nah, PKB ini juga merupakan tuntutan tuntutan peraturan menteri gitu, peraturan menteri negara, pendayaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 16 tahun 2009. Lalu ada macam dan jenis kegiatan PKB. Yang pertama, publikasi ilmiah. Di situ tertera yang pertama ada presentasi pada forum ilmiah, yang kedua publikasi ilmiah atas hasil penelitian atau gagasan ilmu di bidang pendidikan formal, yang ketiga ada publikasi buku pelajaran, buku pengayaan dan pedoman guru. Lalu ada jenis yang kedua, yaitu pengembangan diri. Yang pertama ada diklat fungsional, yang kedua ada kegiatan kolektif guru. Lalu selanjutnya ada karya inovatif. Yang pertama, menemukan teknologi tepat guna. Yang kedua, menemukan atau menciptakan karya seni. Yang ketiga, ada membuat atau memodifikasi alat pelajaran, peraga, praktikum. Yang keempat, ada mengikuti pengembangan penyusunan standar, pedoman, soal dan sejenisnya. Tuh. Di sini ada definisi sertifikasi juga, adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru ya, yang sudah saya sampaikan di slide sebelum-sebelumnya. Itu bisa dibaca oleh teman-teman ya, definisi sertifikasi. Lalu di sini ada syarat-syarat peserta sertifikasi guru dalam jabatan. Yang pertama ada guru yang masih aktif mengajar. Jadi syarat-syarat peserta sertifikasi guru dalam jabatannya itu adalah guru yang masih aktif mengajar, ada guru bukan PNS, harus memiliki SK sebagai guru tetap dari penyelenggara pendidikan, sedangkan guru bukan PNS pada sekolah negeri harus memiliki SK dari Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota gitu. Lalu selanjutnya ada belum memasuki usia 60 tahun, memiliki atau dalam proses pengajuan nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan atau NUPTK. Lalu selanjutnya ada Permenanggapan RB 16/29 yang tadi saya sampaikan ya, peraturan menteri peraturan menteri yang sudah saya sampaikan pada slide sebelumnya gitu, nomor 16 tahun 2009. Itu guru harus berlatar belakang pendidikan S1 atau D4 dan mempunyai sertifikat pendidikan. Guru mempunyai 4 jabatan fungsional. Guru pertama, lalu ada guru guru pertama, guru madya, guru muda. Lalu ketiga ada beban mengajar guru adalah 24 jam sampai 40 jam tatap muka per minggu atau membimbing 150 konseli per tahun. Guru dinilai kinerjanya secara teratur setiap tahun, melakukan penilaian kinerja guru atau PK guru. Guru wajib mengikuti pengembangan keprofesian berkelanjutan PKB setiap tahun. PKB harus dilaksanakan sejak 3
3A dan 3 sejak 3B, guru wajib melakukan publikasi ilmiah atau karya inovatif. Lalu untuk naik dari 4 ke 4C ke 4D wajib melakukan presentasi. Oke teman-teman, mungkin itu pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan atau kurang jelas dalam pemaparan materi, kami memohon maaf karena kami juga masih dalam tahap belajar. Mungkin jika ada pertanyaan atau kejanggalan dari pemaparan materi yang kami sampaikan, dapat didiskusikan atau ditanyakan di grup. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.